Caimin dan Pak Jimas itu hanya memang lagi lewat aja. Caimin dan Pak Jimas itu hanya memang lagi lewat aja. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. 10 years later. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan. Mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap ya memang analisa Pram. Peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran. Tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029, Bos. Jadi ini Udah Prabowo di-spill lagi. ini nih. Dan ada lagi peristiwa lagi, Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian di-tackle oleh Istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Oh, kayak jadi gitu. artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. dibatalkan. Ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Oh iya. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden. Pagi. Ada agenda apa Pak hari ini Pak? Ya, kita menghadiri opening ceremony ya, dari World Water Forum 2024. Mas, apa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Lagi rame sekali video soal Gibran yang tidak bersalaman dengan AHY. Terus mukanya AHY itu kayak kebingungan gitu, kayak terzolimi. Apalagi dikasih soundtrack yang sedih gitu ya. Ya sebenarnya yang tidak disalami nggak cuma AHY gitu, tapi semua orang yang di sebelah AHY, termasuk Caimin, Zulkifli Hasan, Bahlil sampai gini tuh hidungnya gitu ya. Entah itu lagi ngupil atau gorek-gorek hidung, lagi gatel kayaknya gitu ya. Kelihatan gitu. Itu nggak disalami semua tuh sama Gibran. Jadi Gibran hanya menyalami beberapa orang yang tempat atau posisinya berada di sebelah dia sekitar 3-4 kursian gitu, dan ini menjadi pemberitaan dan kemudian dibicarakan, digoreng oleh banyak orang. Wah, ini berarti sakit hati, wah ini berarti Gibran sama kayak Jokowi yang dulu tidak mau bersalaman dengan Pak Tri Sutrisno. Ini sama dengan Jokowi yang pendendam dan sebagainya. Jadi ya banyak orang kemudian membicarakan soal video Gibran tidak bersalaman dengan AHY, padahal sebenarnya yang tidak disalami itu ada banyak gitu, dan semuanya ketum partai gitu kan. Ya tapi bagi saya ya ini tetap saja ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama ya mungkin seperti yang disampaikan oleh netizen bahwa ini tensinya memanas dan sebagainya. Ya mungkin karena politik kita akhir-akhir ini memang agak panas setelah amnesti abolisi, masih akan ada amnesti jilid 2 gitu, masih ada usulan pemakzulan dan sebagainya, ijazah Jokowi. Yang kita sekarang turunan dari itu yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi, transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah
kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya, bagaimana terpantau di media beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, ketika Gibran ya di sebuah acara itu datang teman-teman ya, hendak menyalami beberapa petinggi ataupun pejabat yang sudah berbaris rapi ya. Namun sayang terlihat sekali Gibran tidak menyalami AHY, dan itu sangat ramai sekali ya pada saat itu teman-teman ya, bagaimana sikap Gibran ini menjadi sebuah perbincangan hangat di media teman-teman ya. Dan banyak sekali kritikan, spekulasi ya, bahwa Gibran sombong lah, Gibran ini suasana panas menuju 2029 lah dan sebagainya. Tapi apapun itu teman-teman, kita tahu bahwa persaingan politik ya tentu pasti ada ya di para pejabat kita teman-teman. Apalagi tokoh AHY bahkan Gibran ini kan mereka masih muda, karir politik mereka masih sangat jauh, karir politik mereka masih sangat panjang ya. Namun hal yang terpendek adalah 2029 ya, kurang dari 4 tahun lagi bagaimana kontestasi Pilpres akan dimulai. Nah, disinilah letak bagaimana kemudian apakah AHY ataupun Gibran ini akan maju lagi ya. Kalau Gibran apakah akan berpasangan dengan Prabowo lagi, atau AHY ini akan maju sebagai wakilnya Prabowo, atau AHY sebagai wakilnya Anies. Kan kita tidak tahu teman-teman. Tapi kalau kita lihat kontestasi politik memang selalu cair dan dinamis, selalu berubah teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Gibran dan AHY ini teman-teman memang jauh berbeda ya politik mereka dan kualitas mereka teman-teman. AHY itu adalah kalau kita melihat penuh dengan wibawa dan kedewasaan dalam berpolitik. Contohnya bagaimana Anies meninggalkannya ya dan memilih Caimin pada saat itu. Namun AHY tidak ambil pusingnya, tidak ambil sakitnya. AHY malah mengucapkan selamat kepada Anies dan Caimin pada saat itu sebagai calon presiden dan wakil presiden. Itu menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan berpolitik ya. Dan perlu kita apresiasi teman-teman ya. Dan harapan kita ya kan, Anies dan AHY ini kembali lagi di Pilpres 2029 sebagai calon ataupun wakil nanti teman-teman. Bagaimana menurut kalian?